teman-teman Sparkling, jadi karena kita mau menyambut ulang tahun ke-9-nya Sparkling, kita akan tanya-tanya leader nih. Yuk langsung aja yuk. Nah di sana udah ada Civanda nih. Hai Civanda. Halo. Hai, apa kabar Civanda? Baik. Nah kita mau tanya-tanya nih, kira-kira menurut Civanda apa sih yang terbesit di pikiran Civanda ketika mendengar kata Sparkling? Sparkling ya? Sparkling ya kepanjangannya Spread the Yarning, Who Knows the Lord to Influence Generation. Buat aku personally, bicara soal sparkling, bicara soal bagaimana kita bercahaya, kita jadi terang. Nah, spesifiknya adalah bagaimana kita bisa menjadi saluran kasih dan menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang gelap. Apa yang bikin kita beda dengan dunia ini ya karena ada kasih dan keteladanan yang kita nyatakan. Oke, thank you. Itu aja sih Civanda. Yes. Kita langsung ke yang lain yuk. Ada Karis tuh, gangguin ah. Hai Karis. Sorry nih, ganggu nih. Lagi video callan ya? Enggak, lagi ini nama si Acong. Ya, boleh. Mau tanya-tanya ya boleh ya Karis ya? Boleh dong. Kan Karis udah lama nih di Sparkling. Ya. Selama Karis di Sparkling ini ada nggak sih momen-momen yang nggak terlupakan? Momen yang nggak terlupakan ya. Itu salah satunya waktu pertama kali mulai terbentuk tim 10 ya, tim kejarnya. Waktu dikumpulkan di mana beberapa orang yang beda karakter, beda temperamen itu bersatu, itu benar-benar ada sesuatu hal yang luar biasa. Kalau meeting pasti seru, ya. Apalagi ketika kita berbeda, itu banyak ide-ide yang luar biasa yang bisa kita kerjakan bersama-sama gitu. Nah itu yang saya pikir salah satu momen yang nggak terlupakan ya. Gitu. Sampai sekarang kita mulai sepakat untuk rapat mulai 7:30 pagi gitu loh. Terus sampai Zooman hari Senin jam 8 sampai jam 11:30 kadang-kadang meetingnya itu sesuatu hal yang nggak terlupakan lah ya bersama Sparkling. Kanovita. Hai Dem. Ngobrol bentar dong. Boleh. Tadi aku udah tanya-tanya yang lain. Nah, aku mau tanya Kanov nih. Ya. Hal apa sih yang paling sering didebatin di antara para leader Sparkling kalau lagi rapat? Wow, pertanyaannya luar biasa. Yang sering didebatkan, bukan perdebatan sih ya sebenarnya, tapi lebih ke penyamaan frekuensi pemikiran, karena kan masing-masing pasti punya ide yang berbeda. Supaya setiap kami menemukan hal yang terbaik yang bisa diimplementasikan di jemaat dan juga semua pekerja yang ada. Itu sih. Komondi. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Kenapa? Komondi kan udah lama banget nih. Banyak banget kan pasti ngikutin acaranya Sparkling. Iya. Banyak banget event-event kan. Nah, menurut Komondi apa sih yang paling berkesan gitu di acara Sparkling? Yang paling berkesan itu waktu itu pas lagi ulang tahun Sparkling yang ke-6 ya. Jadi pada saat itu memang udah keren banget sih dari konsep dari tim acara juga. Dan yang paling gua nggak nyangka adalah pada saat di akhir tuh ada apresiasi buat para leader. Ya di situ kita para leader ya, gue juga termasuk dikasih bunga sama dikasih foto. Nah pada saat itu gue merasa itu terkesan banget karena itu acara yang bener-bener di-prepare banget sama mereka dan mereka mikirin banget. Bahkan nih juga anak-anak bina dari setiap leader itu juga ungkapin kesan-kesan mereka juga terhadap kita. Itu sih paling berkesan banget buat gue. Wih, keren banget nih. Thank you ya, Komondi. Nah, menurut Kocong nih, perubahan apa sih yang Kocong rasain dari tahun pertama sampai tahun ke-9 ini di Sparkling? Nah, kami dari tim kepemimpinan secara khusus merasakan ada beberapa perubahan yang terjadi ya. Kami merasakan pertumbuhan, puji Tuhan. Ya, kami merasa iman kami semakin bertumbuh ya kami. Dan selain iman kami bertumbuh, kami juga merasa dalam sisi knowledge, dalam sisi pengetahuan, ya dalam sisi pengenalan akan Tuhan dan akan sesama tim kepemimpinan, akan sesama jemaat. Ya, kami juga merasa kami bertumbuh di situ, ya, mendapat pengalaman. Oh ada ya yang namanya barang ini ya, for example, karena tim kepemimpinannya dari background yang berbeda-beda begitu. Ya. Oh ada ya teknik ini ya, things like that gitu. Jadi ya luar biasa lah di situ, semakin nyata kekayaan
Tuhan, kekayaan Kristusnya di dalam gereja. Oke, thank you Kocong. Ada Kodiman tuh, samperin yuk. Kodiman. Oi, Kodiman apa-apa? ganggu bentar ya. Ya boleh. Ini nih, kita kan udah kuarantin lama banget nih. Apa sih hal yang bikin kangen dari Sparkling? Oh, kalau gue sih jelas kangen banget tuh ibadah bareng, yang kita bisa ngumpul, kita bisa berproses bersama-sama. Gue kangen banget tuh ngumpul-ngumpul di lounge, main, bercanda-bercanda. Terus kalau komsel tuh, gue kangen banget ketemuan, bener-bener komsel offline, kita bisa makan bareng, nongkrong sampai malam ya pulang komsel gitu sih. Itu yang sangat gue kangenin sekarang-sekarang. Dan ya semoga ya kita semua bisa melalui pandemi ini dengan cepat waktunya supaya kita bisa ketemu lagi kayak dulu. Ya, semoga aja ya Kodiman ya. Ya, Thank you ya Ko. thank you, bye. Hai Ciganis, gimana menurut Ciganis dengan adanya ibadah online dan komsel di rumah? Efektif gak sih menurut Ciganis? Terkait dengan apakah ibadah dan komsel online itu efektif atau enggak, menurut gue pribadi sih efektif banget ya, karena corona tuh mengubah segalanya, memurnikan setiap kita. Karena sekarang gini, kita ngelihat gereja ditutup, jemaat dirumahkan, seolah-olah tuh ritual keagamaan tuh rapuh gitu, sekarang udah nggak ada lagi. Justru hari ini karena corona, kita mencari Tuhan dalam kesendirian kita mencari Tuhan dalam mulut yang terkunci dan juga hakikat yang senyap, bahkan keheningan yang bermakna. Tuhan bukan melulu soal tentang keramaian, Tuhan bukan soal tentang ritual, tapi Tuhan ada dalam setiap jalan keputusasaan teman-teman terkait dengan dunia yang dilanda tentang pandemi ini. Jadi corona semakin memurnikan kita, dan gue bersyukur banget gereja kita merupakan blueprintnya gereja sel ya. Jadi tanpa ada pertemuan ibadah, tanpa adanya kita harus ke gereja gitu, kita tetap bisa saling terkoneksi. Dan gue percaya ini jadi momentum bersama-sama kita akan semakin kuat, dan ini adalah momentum terbaik untuk kita bisa mempraktekkan kasih. Kita bisa menerobos setiap keterbatasan kita. Dulu mungkin banyak alasan, tapi karena corona, gue percaya kita jadi semakin menghargai namanya ibadah. Kita menghargai namanya komsel. Kita mulai merasakan kerinduan, kapan nih ibadah lagi, kapan kita bisa komsel lagi. Mungkin buat teman-teman ada yang ngerasa jenuh dengan komsel online, ibadah online, kayaknya kurang ideal deh kayak gini-gini segala macam. Tapi mau nggak mau kita harus tetap lakuin, karena memang ini demi kesehatan kita bersama. Pokoknya pasti nggak nyaman, tapi jangan dilihat nggak nyamannya, tapi siapin diri kita, selalu siapin diri kita untuk kita bisa menerobos setiap keterbatasan kita. Oke, thank you ya Ciganis. Hai Citere, sorry ya ganggu bentar nih, mau tanya satu pertanyaan aja, boleh ya? Boleh. Nah, menurut Citere, setelah pandemi ini berakhir tuh, Citere maunya ibadah Sparkling ini ngapain sih? Mungkin bukan ngapain ya, tapi lebih ke gimana kita sebagai individu-individu yang nanti bakal datang ibadah secara offline. Karena kita sama-sama ngalamin rasanya ibadah yang tadinya kita bisa ngumpul sama-sama, bisa having fun, nyembah Tuhan sama-sama, tiba-tiba diambil, nggak bisa, terbatas, jadi ibadah online di rumah masing-masing, semuanya jadi serba terbatas gitu. Dan ketika nanti kita akan mulai ibadah secara offline lagi, menurutku kita perlu siapin sikap dan respon hati yang berbeda dibanding sebelumnya. Kita perlu sungguh-sungguh datang ibadah, bukan sekedar cari seru-seruannya, bukan sekedar cari rame-ramenya, ngumpul-ngumpulnya, tapi kita rindu ketika kita datang, kita bisa sama-sama ngalamin Tuhan, kita bisa berbagi kasih, kita bisa sampein pesan Tuhan buat orang, kita bisa ngalamin Tuhan secara korporat, bisa kenal Tuhan lebih di dalam komunitas, bukan sekedar euforianya aja. Dan menurutku itu jauh lebih penting dibandingkan acaranya akan seperti apa dan segala macamnya sih. Wih, mantap. Oke deh, thank you ya Citere. Terakhir nih, apa sih wish untuk ulang tahun ke-9 Sparkling? Wish aku buat Sparkling. Wish saya buat Sparkling, Wish gue buat Sparkling adalah bahwa setiap jemaat Sparkling bisa menjadi terang, menjadi teladan buat sekeliling kita. Dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ingat, untuk menjadi terang kita harus ada di atas dan terlihat. Yang kuat di dalam firman. Iman kita semakin tahan uji. Semakin menjadi sebuah keluarga.
cinta Tuhan, berakar kuat di dalam kasih. Saling membangun, kita dapat saling mengasihi. Bisa jadi saluran kasihnya Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Kalau orang merasa dikasihi, hidupnya pasti berubah dan dia juga bisa mengubah orang-orang di sekitarnya. Seperti Yoel 2 ayat 11 ya, ada pasukan tentara yang luar biasa. Generasi yang kesukaannya ialah melakukan kehendak Bapa. Semakin giat memberitakan kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi generasi yang bisa jadi bapak buat generasinya. Happy birthday, Sparkling! Happy birthday Sparkling. Happy birthday Sparkling. Happy birthday Sparkling. Happy birthday Sparkling. Sparkling, let our life be sparkling all the way. Keep connected dan stronger together bersama-sama. God bless you.